Sistem saluran kemih terdiri atas ginjal, ureter, vesika urinaria, dan uretra. Ginjal berfungsi dalam menyaring darah, zat yang sisa dibuang melalui urin, dan ilmu yang mempelajari tentang ginjal disebut dengan nefrologi. Fisiologi urologi. Tujuan instruksional umum yang pertama adalah mahasiswa mampu menjelaskan fungsi ginjal, dan mahasiswa mampu menjelaskan anatomi dan histologi ginjal. Mahasiswa mampu menggambarkan fisiologi ginjal. Mahasiswa mampu menjelaskan filtrasi glomerulus. Mahasiswa mampu menjelaskan reabsorpsi dan sekresi tubulus. Mahasiswa mampu menjelaskan produksi urin encer dan pekat. Mahasiswa mampu menjelaskan tentang evaluasi fungsi ginjal. Mahasiswa mampu menjelaskan proses pengangkutan, penyimpanan, dan pengeluaran urin. Mahasiswa mampu menjelaskan penata laksanaan zat sisa dalam tubuh. Mahasiswa mampu menjelaskan perkembangan sistem kemih. Dan terakhir, mahasiswa mampu menjelaskan hubungan penuaan dan sistem kemih. Kemudian untuk tujuan instruksional khusus atau TIK. Yang pertama adalah mahasiswa mampu menyebutkan fungsi-fungsi dari ginjal. Mahasiswa mampu menjelaskan tentang anatomi makroskopik eksternal dan internal ginjal. Mahasiswa mampu menelusuri jalur aliran darah melalui ginjal. Mahasiswa mampu menjelaskan struktur korpuskulum dan tubulus ginjal. Lalu mengenali 3 fungsi dasar yang dilakukan oleh nefron dan ductus colligentes. Menjelaskan membran filtrasi dan membahas berbagai tekanan yang mendorong dan melawan filtrasi. Menjelaskan rute dan mekanisme reabsorpsi sekresi tubulus. Menjelaskan bagaimana segmen-segmen spesifik tubulus ginjal dan ductus colligentes mereabsorpsi air dan zat terlarut. Menjelaskan bagaimana segmen spesifik tubulus ginjal dan ductus colligentes mensekresi zat terlarut ke dalam urin. Menjelaskan bagaimana tubulus dan ductus colligentes ginjal menghasilkan urin encer dan pekat. Mendefinisikan urinalisis dan menjelaskan maknanya. Lalu mendefinisikan clearance plasma ginjal dan menjelaskan maknanya. Yang tak kalah pentingnya adalah mahasiswa mampu menjelaskan anatomi, histologi, dan fisiologi ureter, kandung kemih, dan uretra. Mahasiswa mampu menjelaskan cara penanganan zat sisa tubuh dan menjelaskan perkembangan sistem kemih. Dan yang terakhir adalah mampu menjelaskan hubungan efek penuaan dan sistem kemih. Fungsi ginjal. Ginjal terutama mengatur komposisi ion darah, osmolaritas darah, volume darah, tekanan darah, dan pH darah. Ginjal juga melakukan gluconeogenesis, mengeluarkan kalsitriol dan eritropoietin, dan mengekskresikan zat sisa dan bahan asing. Berikut adalah gambaran anterior dari sistem urinari. Ini adalah arteri renalis kanan. Ini adalah ginjal kanan. Ini adalah vena renalis kiri. Ini adalah ginjal kiri. Kemudian di bawahnya adalah ureter. Terbagi atas ureter kanan dan ureter kiri. Lalu akan masuk berkumpul di dalam vesika urinaria atau urinary bladder, kandung kemih. Dan selanjutnya akan keluar ke uretra. Mengenai anatomi dan histologi ginjal. Ginjal adalah organ retroperitoneum yang melekat ke dinding posterior abdomen. Ginjal dikelilingi oleh 3 lapisan jaringan, yaitu kapsul ginjal, kapsul adiposa, dan fasia ginjal. Secara internal, ginjal terdiri dari korteks ginjal, medula ginjal, piramid ginjal, papila ginjal, kolumna ginjal, kaliks mayor dan minor, dan pelvis ginjal. Darah mengalir ke dalam ginjal melalui arteri renalis dan secara berurutan ke dalam arteri segmental, interlobaris, arcuata, dan interlobularis. Arteriol afferent, capillare glomerulus, arteriol efferent, capillare peritubulus dan vasa recta, serta vena interlobularis, arcuata, dan interlobaris.
sebelum mengalir keluar ginjal melalui vena renalis. Saraf vasomotor dari divisi simpatis sistem saraf otonom mempersarapi pembuluh darah ginjal. Saraf-saraf ini membantu mengatur aliran darah melalui ginjal. Selanjutnya, nefron adalah satuan fungsional ginjal. Sebuah nefron terdiri dari korpuskulul ginjal yang terdiri atas glomerulus dan kapsula Bowman dan tubulus ginjal. Adapun tubulus ginjal terdiri atas tubulus contortus proximalis berlanjut kepada ansa Henle, lalu tubulus contortus distalis yang kemudian akan mengalirkan isinya ke ductus colligentes. Adapun ansa Henle terdiri atas dua bagian, yaitu pars descendens dan pars ascendens. Nefron cortex memiliki lengkung yang pendek dan hanya sedikit masuk ke regio superficial medula ginjal. Adapun nefron juxtamedular memiliki ansa Henle yang panjang yang terbentang jauh melalui medula ginjal hampir ke dalam papila ginjal. Dinding kapsul glomerulus, tubulus ginjal, dan ductus terdiri dari satu lapisan sel epitel. Epitel memiliki gambaran histologi yang masing-masing di berbagai bagian tubulus. Aparatus juxtaglomerulus terdiri dari sel juxtaglomerulus dari arteriole efferent dan makula densa dari bagian akhir pars ascendens ansa Henle. Berikut adalah gambaran umum fisiologi ginjal. Sebenarnya, nefron melakukan 3 tugas dasar, yakni filtrasi glomerulus, reabsorpsi tubulus, dan sekresi tubulus. Yang pertama yang akan kita kupas adalah tentang filtrasi glomerulus, di mana pertama cairan yang difiltrasi oleh glomerulus akan masuk ke dalam ruangan kapsul, yakni hasil disebut filtrat glomerulus. Kemudian membran filtrasi terdiri dari endotel glomerulus, lamina basal, dan celah filtrasi antara pedikel podosit. Sebagian besar bahan dalam plasma darah mudah melewati saringan glomerulus. Namun, sel darah dan sebagian besar protein normalnya tidak terfiltrasi. Filtrat glomerulus berjumlah hingga 180 liter cairan per hari. Cairan ini dalam jumlah besar difiltrasi karena saringan berfori dan tipis. Tekanan hidrostatik darah glomerulus atau THDJ mendorong filtrasi. Sebaliknya, tekanan hidrostatik kapsul atau THK dan tekanan osmotik koloid darah TOKD itu melawan filtrasi. Untuk mendapatkan hasil tekanan filtrasi neto atau TFN adalah hasil pengurangan dari tekanan hidrostatik darah glomerulus dikurang tekanan hidrostatik kapsul dikurang tekanan osmotik koloid darah. Tekanan filtrasi neto adalah sekitar 10 mm Hg. Laju filtrasi glomerulus atau LFJ adalah jumlah filtrat yang terbentuk di kedua ginjal per menit. Normalnya adalah 105 sampai 125 ml per menit. Laju filtrasi glomerulus sangat bergantung pada otoregulasi ginjal, regulasi saraf, dan regulasi hormon. Proses yang kedua dari fungsi nefron adalah reabsorpsi tubulus dan sekresi tubulus. Reabsorpsi tubulus adalah proses selektif di mana bahan-bahan dari cairan diserap kembali dari cairan tubulus, kemudian akan dikembalikan ke dalam aliran darah. Bahan yang direabsorpsi itu mencakup air, glukosa, asam amino, urea, dan ion-ion. Misalnya natrium, klorida, kalium bikarbonat, dan fosfat. Beberapa bahan yang tidak dibutuhkan oleh tubuh dikeluarkan dari darah dan dilepaskan ke urin melalui proses sekresi tubulus. Mencakup
ion kalium, hidrogen, dan amonium, urea, kreatinin, dan obat tertentu. Rute reabsorpsi mencakup dua macam, yaitu rute paraseluler yang melewati sel-sel tubulus dan rute transseluler dengan menembus sel tubulus. Sekitar 90% reabsorpsi air bersifat obligatorik. Proses ini berlangsung melalui osmosis bersamaan dengan reabsorpsi zat terlarut dan tidak diatur oleh hormon. Sedangkan 10% sisanya adalah reabsorpsi air fakultatif yang bervariasi sesuai kebutuhan tubuh dan diatur oleh antidiuretik hormon atau ADH. Adapun proses pembentukan urin, encer, dan pekat. Yang pertama adalah tanpa ADH, di mana ginjal menghasilkan urin encer dan tubulus ginjal menyerap lebih banyak zat terlarut daripada air. Jika terdapat ADH, maka ginjal akan menghasilkan urin yang lebih pekat. Air dalam jumlah besar direabsorpsi dari cairan tubulus ke dalam cairan interstisial yang akan meningkatkan konsentrasi zat terlarut di urin. Untuk evaluasi fungsi ginjal, yang harus diketahui adalah urinalisis itu sendiri, di mana urinalisis adalah analisis volume dan sifat fisik, kimia, dan mikroskopik dari sampel urin. Secara kimiawi, urin normal mengandung sekitar 95% air dan sisanya 5% zat terlarut. Zat terlarut normalnya adalah berupa urea, kreatinin, asam urat, urobilinogen, dan berbagai ion. Komponen-komponen abnormal yang dapat dideteksi dalam urinalisis adalah termasuk albumin, glukosa, sel darah merah dan putih, badan keton, bilirubin, urobilinogen yang berlebihan, silinder, dan mikroba. Sehingga dapat diambil kesimpulan, jika menemukan komponen-komponen ini di dalam urinalisis, maka itu adalah bagian dari diagnosis untuk mendeteksi adanya suatu kelainan atau suatu penyakit. Selanjutnya mengenai proses transportasi, penyimpanan, dan eliminasi urin. Ureter terletak retroperitoneum dan terdiri dari mukosa, muscularis, dan adventitia. Organ ini selanjutnya akan menyalurkan urin dari pelvis ginjal ke kandung kemih, terutama melalui gerakan peristalsis. Kandung kemih yang terletak di rongga panggul posterior dari simfisis pubis berfungsi untuk menyimpan urin sebelum dikeluarkan melalui proses berkemih. Kandung kemih itu terdiri dari mukosa dengan rugae, muscularis, otot destrusor, dan adventitia. Refleks berkemih mengeluarkan urin dari kandung kemih melalui impuls parasimpatis yang menyebabkan kontraksi otot destrusor dan relaksasi otot sphincter uretra internus, dan melalui inhibisi impuls di neuron motorik somatik ke sphincter uretra externus. Uretra sendiri adalah saluran yang berjalan dari dasar kandung kemih ke eksterior. Anatomi dan histologinya bisa berbeda pada wanita dan pria, di mana uretra berfungsi mengeluarkan urin dari tubuh. Pada pria, uretra juga berfungsi untuk mengeluarkan semen. Penanganan bahan sisa di sistem tubuh lain. Selain ginjal, beberapa jaringan, organ, dan proses lain secara sementara menyimpan zat sisa, mengangkut zat sisa untuk dibuang, mendaur ulang bahan, dan mengekskresikan bahan yang berlebihan atau toksik. Buffer atau penyangga mengikat kelebihan hidrogen dan darah mengangkut zat sisa, lalu hati mengubah bahan toksik menjadi bahan yang kurang toksik. Paru menghembuskan kalsium dioksida, karbon dioksida. Kelenjar keringat membantu mengeluarkan kelebihan panas, dan saluran cerna mengeluarkan bahan sisa berbentuk padat. Ini adalah bagian terakhir dari materi kita kali ini, yaitu perkembangan dan penuaan sistem kemih. Ginjal
sebenarnya berkembang dari mesoderm intermediat. Ginjal kemudian berkembang melalui urutan, yaitu pronefros, mesonefros, dan metanefros. Namun, hanya metanefros yang menetap dan berkembang menjadi ginjal. Seiring dengan penuaan, ukuran ginjal akan berkurang. Selanjutnya, aliran darahnya akan menurun dan fungsi filtrasi darah juga akan berkurang. Adapun masalah-masalah umum yang berkaitan dengan penuaan dapat berupa infeksi saluran kemih, meningkatnya frekuensi berkemih, inkontinensia urin, retensi, dan batu ginjal. Ini adalah referensi. Untuk memperdalam materi kita, silakan membaca tentang dasar anatomi dan fisiologi dari Tortora, kemudian Human Physiology dari Sherwood, Human Anatomy dari Elaine Merritt, kemudian dari Guyton dan dari Ganong. Demikian materi kita hari ini tentang fisiologi urologi. Semoga ada manfaatnya untuk proses belajar kita. Sampai bertemu kembali dalam kesempatan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.